Halo teman-teman, kali ini Karpamansa akan mengajak kita untuk belajar tentang konservasi. Karena ini pelajaran dasar, jadi kita akan pelan-pelan ya mempelajarinya. Konservasi itu apa sih? Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam, dan juga mengupayakan untuk pemanfaatannya. Pada kesempatan ini, kita akan mengkonservasi Sungai Podang yang terletak di dekat sekolahan SMA Negeri 1 Sukoharjo. Apa tujuan konservasi? Mengapa kita perlu melakukan konservasi? Untuk melindungi flora dan fauna yang ada di sekitar sungai supaya tidak punah, melindungi dan menjaga ekosistemnya agar tetap indah, menarik, dan unik, mempertahankan kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, merawat kekayaan ekosistem alam, serta memelihara proses ekologi dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Dari situ, maka manusia akan bisa memanfaatkan alam dengan baik. Jadi kali ini teman-teman Karpamansa akan berjalan-jalan di sekitar sungai untuk melihat apa saja permasalahan yang ada di sungai ini. Nanti kita akan bersama-sama memecahkan atau menemukan solusi supaya masalah itu tidak berlarut-larut dan sungai ini terbebas dari permasalahan. Ayo kita ikuti bareng-bareng. Kamu tuh harusnya lucu, Des, biar bisa diketawain yang lain. Sundul, Des, pindah. Pak, itu tadi yang pertama apa? Apakah Yang buang sampah di sini kira-kira orang mana ya, Bu? Terus kalau warga sini biasanya sampahnya dikemanakan? warga pembuangan sampah di sungai? Pembuang, ya. Itu Terus lagi sudah ada belum? Kalau pemerintah desa sini, apakah sudah ada sosialisasi untuk pengelolaan sampah? Saya ingin bertanya, apakah yang membuang sampah di sini ada orang mana? Kalau dibilang orang mana saya kurang tahu, soalnya yang sering kan orang dari sana. Ya kalau orang sini malah nggak ada. Kalau orang sini ini ya sekitar kampung sini lah, ada yang tukang sampah yang jemputin itu kan. Nah, jadi yang buang langsung ke situ tuh orang nggak tahu orang mana, pokoknya Mbak Oda di sana itu. Jadi bukan daerah sini. Bukan daerah sini. Kalau daerah sini itu malah ada yang tukang ambil sampah itu ada. Kalau untuk sampahnya dikemanakan itu? Diambil orang. Kurang tahu ya orang diambil kalau ngambil itu kan pagi bawa apa itu apa namanya yang pakai apa itu tapi arahnya kok ke sana. Oh, kalau itu buang ke arah sana. Ya arah sana bukan ke sini, soalnya kalau ngambil kan ujungnya kan penuh tiap hari ngambilnya itu. Setiap hari apa yang kira-kira? Belum tahu ya, yang nggak buang sampah sama mereka itu cuma saya aja. Saya kan belakang itu kan ada tempat apa buang sampah kan, kalau di sini kalau tadinya kan lebar saya kan.
Jadi nggak pernah buang sampah ke kali, nggak pernah. Jadi ada tempat buang sampah itu untuk nimbun dulu bekas kolam. Nah, jadi dibuangnya ke situ. Nah, kalau yang selebihnya itu buangnya ya itu ada yang tukang jemput sampah itu. Kalau itu di sini nggak pernah buang ke sungai itu nggak pernah. Iya, iya. Ini semenjak bersih ini berhentinya nggak ada. Kalau dulu kan asal pagi-pagi kan, saya pernah nengok soalnya masih bisa ngomong kan. Kadang-kadang sore mau maghrib, mbak udah jalan baliknya sama lagi. Berarti kan orang luar gitu kan. Itu berarti mungkin entah habis maghrib kan nggak ketahuan. Kalau siang pasti ada yang negor kan. Iya, nggak apa-apa, saya sama ya. Barang kok. Dek, lagi ngapain? Ini itu. Konservasi apaan sih? Konservasi sampah yang ada di sungai. Sungai mana itu? Sungai di mana? Di bawah. Sungai apa sih namanya? Podang. Lah di situ ada apa aja? Di sungai itu tuh terdapat ada apa aja? Ikan, nanti ada ular. Ikannya jenis apa kalau belum tahu? Cemplung. Populasi cemplung tuh banyak apa sedikit? Banyak. Tapi ada juga yang mati. Harusnya banyak nggak kalau di sungai ini? Ya, harusnya banyak sih. Banyak. Kok banyak? Berarti kan apa rantai makanannya kan nggak teratur. Yo, gimana? Ya, kalau lainnya kayak sampahnya itu gimana deh kan di sungai? Ya lumayan banyak sih, terutama pempes sama plastik semua. Iya. Itu udah wawancara warga setempat gitu nggak? Sudah. Tadi Sampahnya itu dari mana datangnya Pak? Emang dari oknum luar itu, katanya warga ini nggak pernah buang sampah di sini. Terus buang sampahnya di mana katanya? Itu ada di sana ada pembuangan sampah kayak bekas kolam. Terus katanya ada itu setiap nggak tahu pagi atau sore ada yang angkut sampah. Nggak setiap hari tapi. Nah itu gimana cara nyelesain masalahnya itu gimana menurut kalian? Ya jangan buang sampah di sungai gitu. Enggak pencemaran. Mencoba ngelola sampah dengan baik mungkin. Contohnya gimana? Ayo kalau melarangnya itu contohnya gimana? Kayak apa tidak? Apa kita buat poster? Ya kasih poster. Nah, jangan buang sampah di sungai atau limbah. Baik, Dek, terima kasih ya atas wawancara ini. Dadah. Halo guys. Jadi Di sini kita lagi melakukan konservasi sungai guys. yang ada di Sambikerto. Nggak nemu-nemu guys. Nggak nemu-nemu apa ya populasi ikannya Yang itu tuh sebenarnya ikan yang ada di sini itu udah punah guys. seperti ikan apa contohnya Kak? Ikan kutes juga itu udah jarang ditemui ya. Biasanya kalau kutes itu sering kayak banyak gitu kalau di sungai-sungai ya. Itu udah nggak ada. Mas tadi itu ada ikan nila guys. Sekarang populasinya yang banyak apa Kak? Sampah. Terus ngatasinnya gimana? Ngatasinnya Ya. tidak membuang sampah itu susah ya. Nah guys, di sungai ini tuh ternyata banyak banget sampahnya. Contohnya sampah plastik. Ini bungkus roti guys, disponsori ya. Terus di sini tuh banyak apa ya? Ini
ada rafia ini buat mancing mungkin ya kali. Terus banyak banget sampah-sampah kayak botol ale-ale, kayak ya batang-batang kayak gini lah. Jadi kalian jangan buang sampah di sungai ya guys, karena itu membahayakan habitat di sekitar kita. Makasih, dadah. Pak, Pak. Ngelangi. Gak apa-apa. Aku semua sudah mulai pede ya. Perjuangan bikin konten. Ada jeblos, Pak. Dalam ini ayo, Mas. Mana pempesnya, Pak? Teman-teman, apakah kalian masih ingin membuang sampah di sungai? Coba lihat ini. Ada contohnya, ada plastik, ada botol. Bahkan ini tuh kayak mencemari gitu ya guys. Jadi nah, jadi di sini juga ternyata ada sapa masyarakat, teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita sudah melakukan kegiatan konservasi sungai dan kami telah menemukan beberapa satwa lain di area sekitar sungai Kalipodang yang ada di belakang kami. Pengamatan yang telah kami lakukan dan kami juga menemukan beberapa satwa selain ikan di sekitar Sungai Podang, antara lain capung, belalang, kadal, ular air, dan anggang-anggang. Capung masih terlihat karena udara di sekitar masih terjaga. Namun capung bisa terancam punah karena terjadi penyurutan air di musim kemarau. Cara menjaga atau melestarikan ekosistem di sekitar sungai adalah dengan cara menjaga kelestarian lingkungan sungai dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Satwa yang seharusnya ada di sekitar sungai namun tidak terlihat yaitu katak dan biawak. Kami belum melihat katak dan biawak di sekitar sungai yang ada di belakang kami. Salah satu perilaku yang mengancam kelestarian ekosistem yaitu memburu satwa dengan liar atau memburu satwa yang seharusnya dijaga kelestariannya. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar yang menjadi permasalahan juga mengancam kerusakan ekosistem sungai. Sekian dari pengamatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi kami telah melakukan pengamatan atau observasi di Kalipodang. Nah, jadi di Kalipodang itu kita menemukan sebuah masalah, yaitu ikan nila yang terlepas dari kolam, lalu ikan cempluk yang emang asli ada di Kalipodang. Kami mengamati lagi bahwa setelah kami menyusuri area sungai, kami tidak menemukan ikan cempluk yang berukuran lebih dari 1 ruas jari. Kita asumsikan bahwa ada predator di sekitar sini yang masih belum bisa kami tentukan itu apa, masih perlu observasi lagi yang memakan ikan-ikan cempluk yang berukuran lebih dari 1 ruas jari. Jadi kita juga belum menemukan solusi untuk permasalahan untuk predator-predator di sini.
Jadi PR-nya untuk kami akan melakukan observasi lebih lanjut lagi untuk menemukan solusi dari masalah yang kami temukan di sungai ini. Terima kasih. Dan selamat sore teman-teman, kita sedang berada di Sungai Podang, tepatnya di Dusun Sambikerto. Kita akan mengobservasi debit air. Di sini kita meliputi faktor penyebab, kemudian cara mengatasi, juga bagaimana tadi kita meneliti langsung di tempat sungai tersebut. Di sini ada faktor penyebab melambatnya debit air karena penumpukan sampah sembarangan, terutama plastik yang menumpuk dan menghambat laju air. Kemudian karena juga adanya sedimentasi tanah yang menyebabkan jalur air menyempit. Cara mengatasi penghambatan airnya itu kita bisa membersihkan sampah-sampah, kita bisa menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai atau di area sungai. Terus kita juga bisa saling gotong royong untuk membersihkan area sungai. Juga tambahan dari saya, kesadaran diri pada tiap individu terhadap kepentingan yang ada di sini, terutama kan untuk diri kita sendiri. Jadi mari kita saling menjaga yang ada di sini. Ini baru langkah awal ya teman-teman, jadi kita belum meneliti secara jauh yang ada di area-area sini. Harapannya nanti ke depannya semoga hal-hal yang tidak kita inginkan menjadi berkurang atau bahkan tidak terjadi, juga menjadi lebih baik, seperti itu. Sekian dari kita. Terima kasih. Hai teman-teman, kami lagi melakukan observasi di Kali Podang di Desa Kalipagis mengenai sedimentasi. Yang seperti kita tahu, sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang diangkut oleh tenaga air. Penyebab sedimentasi yaitu adanya aliran air, hembusan angin, gaya gravitasi, dan proses melakukan penulisan. Cara mengatasinya yaitu melakukan reforestasi atau menanam kembali pohon, membangun bendung atau bangunan, melakukan pengolahan air. Itulah tadi penelitian yang kami lakukan. Sekian dari kami. Bye-bye. Salam lestari. Ini ada yang baru, ada yang lama. Yang baru ada yang tidak seneng ya? Nah, ini namanya sih pelajaran sekolah ya. Tapi ya, saya dari dijelaskan besok akan satu kegiatan. Tapi kalian harus bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab yang tadi disampaikan oleh Pak Andi? Kalian harus membuat laporan. Jadi kita bermain, keluar, ekspedisi, tapi kita dapat hasil, dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat sesuatu, dapat wawasan dan lain sebagainya. Tepuk tangan dong untuk pengguna kalian. Terus terang saya jarang menemukan siswa yang mulai mengarahkan pesertanya atau anak ke arah untuk berpikir. Yang masih banyak itu sebagai pelaku, sebagai eksekutor. Contoh misalnya, ayo anak-anak, ayo teman-teman, kita lakukan bersih sungai misalnya. Itu sudah Pak. Ya. Tapi apakah seperti itu? Ya itu sah-sah saja, bagus-bagus saja. Nah, ini calon-calon pemimpin yang nantinya harus bisa berpikir. Barangkali nanti kalian akan menjadi kepala desa, akan menjadi bupati, akan menjadi gubernur, atau akan menjadi anggota dewan. Nah, hal-hal semacam ini sudah kalian kantongi. Coba kalau nanti presidennya, gubernurnya berlatar belakang cinta alam atau konservasi, saya yakin membuat kebijakannya yang akan berpihak kepada konservasi kan, ya kan?
Nah ini harapan kami seperti itu. Maka dari itu nikmati saja apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dilaksanakan. Saya berharap ini Pak Thohir atau Pak Andi nanti bisa diagendakan semacam ekspedisi ya, ekspedisi kecil-kecilan, mungkin bisa keluar agak jauh dari lingkungan kita atau dari sekolah kita. Kadang-kadang misalnya 2 atau 3 hari lah, bukan liburan tapi ada ekspedisi, ada unsur trackingnya, tapi juga punya tanggung jawab untuk membuat laporan. Dari yang dari ekspedisi itu nanti bisa kalian ya semacam diseminarkan sekolah kalian. Nah ini bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain yang ada di sekolah, yang IPA, yang sosial, barangkali sosiologi. Saya nyetrum semuanya. Jadi kalian kalau dulu, kalau pemikir, mulailah dari sekarang untuk melakukan sesuatu yang tidak sebatas melakukan, tapi juga merangsang otak kita untuk berpikir bagaimana mencari jalan. Oke, mungkin tambahan dari kami. Bisa aja barangkali yang bisa menambahkan pengurangan. Itu saja. Selesai. Sungai bukan tempat sampah, biarlah mengelola sampah. Terus tidak jajan. Tidak semata-mata unsur happy rontok. Ya, Pak. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati sih. Ya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Yo. Dadah. Thank you.